Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Arsya Galina Firas dengan NIM 1090825000868. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal tugas kalkulus. Oke, langsung saja, yaitu dari nomor 1. Nomor 1 ini hitunglah integral tentu berikut dengan menginterpretasikannya sebagai luas daerah. Nah, jadi cara menghitung ini itu dilihat dari ininya 0, 2. Berarti antara 0 dengan 2. Nah, grafik di sini itu yang gambar di sini, garis-garis ini itu yang 0 ke 2 itu adalah ini. Nah, cara menghitungnya gimana? Jadi itu misalnya ini 0 F20, maka kita lihat ini dulu, ini bangunnya apa, ini bentuknya apa. Nah, ini adalah bentuk segitiga. Segitiga itu adalah rumusnya itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita hitung ini alasnya itu kayak gimana? Alasnya itu panjang dari sini ke sini. Maka 0 ke 2 itu adalah 2. Maka alasnya ini 2. Lalu tingginya itu yang mana? Tingginya itu yang ini. Yang ini tingginya. Maka otomatis tingginya 2. Maka hasilnya sama dengan coret-coret, maka 1 kali 2 jadi 2. Ini untuk A, untuk yang ini. A-nya 2. Lalu selanjutnya yang B, yang 4, 2. Itu bentuk dari yang ini. Yang ini ke sini, 42 ini. Bangunnya garis ini. Gimana caranya? Ini adalah bentuk trapesium. Jadi itu dihitungnya itu ini A ditambah B dikali tinggi per A atau sama B-nya ini yang mana? Yaitu alas atas dengan alas bawah. Ini nih, ini alas atas dan ini alas bawah, 2 ini. Maka otomatis jika kita masukkan nilainya atau substitusikan, yang A ini kan garisnya ini cuma dari sini ke sini, maka otomatis yang A ini 1 tambah yang B ini dari sini ke sini itu 2, maka 2 dikali dengan tingginya. Tingginya berapa? Tingginya itu 1 di sini. Maka 1 per, kita masukin ini dulu, masukin jadi 3, lalu dikali 1 maka 3. Jadi 3 per 2. 3 per 2 jika kita langsung dihitungkan maka hasilnya 1,5. Berarti di sini 1,5. Oke. Lalu yang selanjutnya ini adalah yang C, yang ketiga, yaitu 6 dan 4. 6 sampai 4 atau 4 sampai 6. Rumusnya sama yang kayak tadi yang B. Ini adalah bentuk trapesium. Yang mana? Kita hitung lagi bagian alas atasnya, yaitu 1 ditambah alas bawahnya 2, maka 2. Kita tutup dikali 1 karena tingginya juga 1 dibagi 2, maka
otomatis 3/2 sama dengan 1,5. Jadi yang B dan C ini sama 1,5. Lalu selanjutnya yang D ini, yang D. Dari gambar di situ kita melihat bahwa bentuknya ini ada dua bangun, yaitu yang pertama yang segitiga, yang kedua ini adalah bentuk setengah lingkaran. Rumusnya gimana? Sama kayak tadi yang awal, itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali alas kali tinggi, alasnya ini di sini. Alasnya ini satu dari 6 ke 7, berarti 1. Alasnya 1. Lalu tingginya berapa? Tingginya itu 1, dan dihitungnya itu dari sini ke sini. Maka otomatis hasilnya adalah setengah atau sama dengan 0,5. Nah, lalu yang setengah lingkaran. Yang setengah lingkaran ini memiliki diameternya 2. Tapi kita membutuhkannya yaitu jari-jari. Jari-jari berarti setengahnya dari diameter hasilnya 1. Lalu rumusnya yaitu setengah dikali pi dikali r kuadrat. Tetapi catatan pentingnya, karena ini di bawah dari 0 atau minus, maka otomatis di awal sini itu ditambah minus. Oke. Nah, lalu lanjut, jadi min setengah dikali pi, R-nya berapa? R-nya 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Maka otomatis 1 kali pi, otomatis hasilnya pi. Maka ini juga tinggal dimasukkan, maka hasilnya jadi min, maka hasilnya adalah pi per 2. Lalu setelah itu jangan lupa jumlahkan kedua ini, karena ini masih satu bagian, kan satu bagian ini. Nah, jadi 0,5 plus lingkaran ini, tapi karena min maka otomatis langsung saja min pi per 2. Kayak gini tidak apa-apa. Jadi ini hasilnya adalah 0,5 min pi per 2. Oke, empat-empatnya udah ketemu. Lalu otomatis tinggal yang E. Yang E ini adalah dari 0 dari sini sampai 8. Batas atasnya ini 8, batas bawahnya 0. Karena dari yang batas 0, 2, dan 2, 4, 4 sama 6 sampai 8 ini kita sudah ketemu, dari yang A sampai D ini, maka otomatis kita tinggal jumlahkan saja. Jadi 2 ditambah dengan 1,5 ditambah 1,5 lalu ditambah 0,5 dikurangi pi per 2. 2 ditambah 1,5 tambah 1,5, 3 tambah 2 jadi 5. Lalu 0,5. Maka hasilnya 0 maka hasilnya 5,5 min pi
per 2. Dan kita bisa gabungkan, jadinya adalah 11 min Pi per 2. Ini hasil dari E-nya. 11 min Pi per 2. Jadi A ini adalah 2, lalu B ini 1,5, lalu C ini juga 1,5, lalu D ini 0,5 min Pi per 2. Nah, lalu E-nya ini adalah dijumlahan dari A sampai D ini. Jadi hasilnya adalah 11 min Pi per 2. Oke, lalu yang nomor 2 ini. Yang nomor 2, gunakan metode substitusi untuk menentukan integral tentu berikut. Yaitu fx, batas atas 3, batas 0, dalam kurung 3x plus 1 kurung tutup pangkat 6 dx. Nah, kita bisa substitusikan yang ini jadi U. Jadi sebenarnya ini itu adalah U. Maka otomatis U sama dengan 3x plus 1. Nah, lalu eh, DI, lalu DU per DX itu sama dengan 3. Nah, jika kita putar untuk mencari dx-nya ini, maka hasilnya adalah dx sama dengan du per 3. Nah, du per 3. Nah, lalu batas-batas ini itu diubah dari x ini ke u, menjadi u. Caranya gimana? Ya ini, kita masukkan ke sini nih, jadi u. X-nya itu ini apa namanya? Misalnya nih. Lalu batas atas, bagian atas. Batas atasnya kan ini 3 nih, 3. Maka jika kita u-kan, maka otomatis 3 dikali 3 ditambah 1. Maka hasilnya 10. Lalu yang batas bawah ini U-nya adalah 3 dikali, karena ini 0, maka 0 sininya. Dikali 0 ditambah 1. 3 kali 0 adalah 0, ditambah 1 hasilnya 1. Selanjutnya yaitu substitusikan ke integral. Jadi f x sama dengan, jadi langsung aja ini batas 10-nya di atas, ini batas 1 yang di bawah. Karena hasilnya 1 sih di sini, dan yang atas adalah 10. Lalu karena 3x plus 1 itu U, maka otomatis tinggal langsung saja U di sini. Dan juga jangan lupa di sini ada pangkat 6, maka kita tambahkan 6 di sini. Eh, Lalu jangan lupa dx-nya ini berubah jadi du per 3. Oke. Nah, setelah itu apa namanya? 3 ini maju ke depan, maka otomatis jadi 1/3. 1/3 10 1 U6, dan ini jadi DU saja.
Lalu ada lalu kita menggunakan aturan pangkat, yaitu jika uh, U U pangkat kayak gini, DU, maka menjadi 1 N plus 1, 1 N, 1 per N plus 1. Lalu U-nya N plus 1 juga. Maka kita tinggal masukkan saja ini Fx-nya menjadi 1/3 kurung 1/7. 7 dari mana? Dari ini, 6. 6 ini adalah N-nya. Jadi 6 ditambah 1, hasilnya 7. Lalu juga ini U-nya tambah U. Lalu ini 6 ditambah 1, maka hasilnya 7. 7 ya? Ya. Jangan lupa di sini masih ada 10 dan satunya. Pangkat atas dan bawah. Lalu selanjutnya tinggal dikalikan aja ini 1 dengan 1, lalu 3 dengan 7. Dikalikan. Dikalikan, maka otomatis 1/21. Lah, maka otomatis ini yang di dalam sini adalah U7 dengan masih ada batas 10 dan juga batas bawah yaitu 1. Nah, setelah ini kita mengkalikan dan berbagai macam ini, kita tinggal mencari U7-nya. U ini itu adalah batas atas ini yaitu 10 dan juga batas bawah ini 1. Maka otomatis jadinya adalah 21 dikurung untuk memisahkan antar pembagian dengan sini yaitu 10/7 dikurangi 1/7. Nah, otomatis yang dalam kurung ini kita hitung dulu dong. Nah, hasilnya itu adalah 21 10 10 0 0 0 0 0 0. Maka hasilnya adalah 10 juta. Dari 10/7. Maka hasilnya adalah 10 juta. Dikurangi 1. Kenapa 1? Karena ya 1/7 hasilnya pangkat 1 secara otomatis. Nah, 10 juta dikurangi 1 itu hasilnya adalah 9 9 9 9 9 9 dan 9. Jadi hasilnya 9.999.999 perak. Tapi ingat kita masih ada 1/21. Maka otomatis kita bisa langsung kali ini, maka jadinya 999 ini per 21. Nah, kita bisa sederhanakan menjadi 3 3 3 3 3 3 3 per 7. Karena keduanya ini disederhanakan oleh 3 itu atau dibagi 3 atas bawahnya. Atas bawah dibagi 3. Ya, mungkin cukup dari penjelasan saya. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.